Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tutorial atau tata cara untuk membuat kursor di Command Prompt. Jadi kemarin itu saya sudah sharing tentang tutorial pembuatan store prosedur dan trigger. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan kursor di Command Prompt. Nah, sama seperti step-step sebelumnya, itu langkah pertama itu adalah menghidupkan sistemnya terlebih dahulu dengan mengklik Start itu pada mode Apache dan MySQL-nya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, jika keduanya sudah berwarna hijau, lanjut kita buka command prompt-nya. Jadi kita harus ketik dulu perintah supaya bisa pakai command prompt. Oke, ini sudah bisa dipakai. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kursor. Nah, jadi kursor itu merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau report. Nah, jadi kursor ini itu ibaratnya itu seperti tipe data. Jadi kalau di pemrograman, kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar pemrograman, itu pasti tahu kan yang namanya array, dan array itu pasti memiliki indeks. Tapi kalau di tabel ini kan nggak ada indeks nih, jadi kalau misalnya kita mau looping row itu agak sulit. Jadi itu kita menggunakan yang namanya kursor. Jadi untuk contoh kursornya itu langsung aja ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman masih ingat atau mungkin mau nonton video sebelumnya, itu saya tentang pembuatan trigger, itu saya mau gunain database yang sudah saya buat. Itu kita tinggal klik perintah use saja. Kan namanya tuh toko, database toko. Oke, ini sudah masuk. Kalau mungkin teman-teman ingat, itu saya di kursor ini itu akan menggunakan 3 tabel, di mana tabel satunya itu adalah tabel produk masuk. Maksudnya tabel produk yang saya gunain di video sebelumnya, itu di trigger, itu saya pakai yang itu. Nah, di sini saya mau nambahin lagi 2 tabel. Itu namanya tabel backup produk. Di sini saya mau isiin ID produknya, varchar. Saya pakai tipenya varchar. Nama produknya juga saya gunain tipenya varchar. Kemudian di sini itu ada ID lokasi, tipenya integer. Tipenya saya ganti jadi varchar aja biar nggak bingung. Kemudian untuk nama lokasi, ini juga varchar, tipenya 50. Oke, ini sudah untuk tabel backup produknya. Kemudian saya tambahin tabel lagi satu, itu namanya tabel lokasi. Itu isinya ID lokasi, tipenya saya varchar.
dan dia sebagai primary key. Oke, ini udah dibuat dua tabelnya. Kemudian kita lanjut aja ke pembuatan kursornya. Jadi sama untuk perintah pertama itu delimiter, kemudian create. Jadi sini juga namanya prosedur. Dan nama kursor saya itu saya mau pakai kursor produk. Nah, jadi di sini saya akan membuat kursor itu dengan dua blok, ada blok 1 dan blok 2. Jadi pertama ini saya akan membuat blok satunya. Jadi saya jelasin dulu. Jadi untuk di sini saya membuat sebuah kursor. Sintaksnya sama, delimiter, create, kemudian prosedur, namanya itu kursor produk. Nah, untuk blok satunya itu saya gunain untuk tabel lokasinya. Jadi blok 1 itu dibikin dulu, itu dimulai. Kemudian untuk deklarasinya ini teman-teman wajib urutin dari yang deklarasinya yang diurutin, pokoknya deklarasinya itu sesuai dengan urutan di tabelnya. Jadi di sini di declare ID new, int default 0, ID lokasi new, nama lokasi new. Nah, jadi ini sama aja, esensinya itu kayak store prosedur. Jadi ceritanya ini kita buat tabel baru dan nanti kita masukin datanya itu ke tabel baru itu. Nah, nanti data dari tabel baru itu akan dimasukkan lagi ke tabel yang kita udah punya gitu. Nah, kemudian declare ID new, ID lokasi new, nama lokasi new, kemudian declare lokasi kursor. Nah, jadi di sini saya mau jelasin ini kan tadi udah di declare.
Jadi tabel-tabel atau kolom yang akan digunakan itu kita declare dulu supaya ntar tidak terjadi error. Nah, kemudian kita select ID lokasi, nama lokasi yang kita ambil dari tabel lokasi. Oke, kemudian untuk declare continue handler for SQL state 02000 itu artinya kita memerintahkan si MySQL itu untuk mengecek row satu persatu sampai row terakhir. Jadi kalau misalnya set ID-nya sama dengan 1, jadi kalau misalnya dan-nya atau ID-nya itu sama dengan 1, artinya looping-nya itu akan berhenti. Kemudian ada perintah truncate tabel backup produk. Nah, jadi truncate ini misalnya kayak menghapus, jadi kita udah punya nih data sebelumnya di tabel backup produk berapa, sekian. Jadi kalau kita mau panggil lagi si kursornya ini supaya data yang tadi ada di tabel backup produk itu supaya nggak ikut, jadi kita truncate biar terus diupdate dengan data yang baru. Nah, untuk selanjutnya jadi tadi sampai truncate ya. Jadi sampai truncate, kemudian kita akan open lokasi kursor. Jadi lokasi kursor ini seperti nama tabel yang kita buat khusus untuk kursornya. Kemudian fetch lokasi kursor itu ID lokasi new, nama lokasi new. Nah, jadi fetch ini itu kayak masukkan gitu loh. Data yang kita ada di lokasi kursor itu ke dalam ID lokasi new sama nama lokasi new. Kemudian jika ID-nya itu sama dengan 1, leave get tabel lokasi. Jadi artinya selama ID-nya itu nggak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1, artinya looping-nya itu terus berlanjut. Nah, kalau misalnya ID-nya itu sudah sama dengan 1, itu artinya looping-nya itu akan berhenti. Nah, itu untuk yang blok satunya untuk tabel lokasi. Kemudian yang blok 2 itu untuk tabel produk. Jadi sintaksnya. Nah, jadi lanjut untuk yang di blok 2 untuk tabel produknya. Sama kayak tadi blok 2 begin. Kemudian kita akan declare beberapa variabel yang kita gunakan dalam kursor di blok 2 ini. Ini tipe datanya kita gunain varchar. Nah, produk new itu tipe datanya varchar juga. Nah, jadi sama kayak yang di atas, itu kita akan mendeklar beberapa variabel yang kita gunakan. Jadi sama kayak tadi ada ID new 2,
ID produk new, nama produk new, sama produk kursor. Jadi di sini ceritanya kita tuh buat suatu tabel namanya produk kursor. Kemudian kolom-kolomnya itu tuh ada ID new, ada ID produk new, dan nama produk new. Ini gini. Nah, ini sama juga kayak tadi. Jadi, kita akan men-select ID produk dan nama produk yang diambil dari tabel produk. Kemudian declare continue handler ini untuk mengecek row satu persatu sampai row terakhir. Jadi, dia itu akan pokoknya akan terus dicek selama si ID-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, jadi kita akan open dulu produk kursornya, kemudian kita akan melakukan looping. Nah, jadi kita akan mengambil data yang ada di produk kursor dan akan dimasukin ke ID produk new sama nama produk new. Nah, ini loopingan ini akan terus berlangsung ketika nilai dari ID new itu tidak sama dengan 1. Nah, apabila nilai dari ID new 2 ini sama dengan 1, maka loopingannya itu akan selesai. Jadi itu sama, konsepnya itu kayak yang di blok satunya. Selesai.
Nah, selanjutnya kita itu akan insert ke dalam tabel backup produk dan akan dimasukkan ke tabel backup produk yang isinya itu ada ID produk, nama produk, ID lokasi, dan nama lokasi. Nah, dimana hasil ini kan kita buatnya itu di yang tadi ya, yang di tabel kursor. Jadi itu kita selectnya itu dari ID produk new, nama produk new, kemudian ID lokasi new, dan nama lokasi new. Dan kita akan kayak aliasin, namain dia tuh sebagai backup produk. Nah, jadi ini kayak dia ngemasukin data. Jadi di select, tabel akan dimasuk ke tabel backup produk di mana ID produknya itu sama dengan backup produk .id produk new. Ini akan disesuaikan, kalau sini ID produk berarti di sini ID produk new, seperti itu. Kemudian n nama produk sama dengan backup produk nama produk new. Kemudian juga lokasinya juga gitu. Kita pakai n. Sama dengan backup produk.id lokasi new sama lagi satu nama lokasi ya. Itu nama lokasi sama dengan backup. Oh, salah, ini ada kesalahan di sini. Nama lokasi sama dengan backup produk nama lokasinya. Oke. Kemudian ini salah ini. Nah, jadi gini. Jadi kenapa sih kita nge-end blok 2 dulu baru blok 1? Jadi kayak gini. Jadi kalau kita kan isi dulu di blok 1, kemudian isi blok 2. Otomatis kita end-nya tuh ya blok 2-nya dulu baru blok 1. Kalau misalnya kita
kita end si blok 1-nya dulu, otomatis si blok 2-nya belum keisi. Jadi kita end untuk blok 2 dulu. Kan di sini tadi ada loop di blok 2-nya, ada loop. Mana loopnya ini? Kita juga end loop. Kemudian kita ada open, otomatis kita ada close. Kemudian kita ada blok 2 bikin, berarti di sini ada end blok 2. Sama juga dengan yang blok 1 seperti itu, ada end loop get tb lokasi, kemudian close lokasi kursornya, kemudian end blok 1. Oke, ini query-nya sudah benar. Kemudian kita coba isi data dulu di tabel lokasinya. Ini kira-kira saya mau isiin 2 data aja dulu. Kemudian untuk ID-nya saya pakai LK01 dan nama lokasinya itu rak depan. Kemudian untuk yang kedua itu LK02 itu rak belakang. Dah. Selanjutnya, nah jadi di lokasinya ini sudah kita isiin data. Kemudian kita coba panggil kursor setelah kita buat tadi. Jadi pemanggilannya itu sama seperti call prosedur. Jadi call, kemudian kita tulis nama kursornya. Tadi saya buat nama kursornya kursor produk. Oke, ini sudah benar query-nya. Kemudian kita coba lihat di tabel BA produknya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi ini tuh akan berhubungan dengan tabel produk masuk yang ada di video sebelumnya. Itu saya udah buat tabel produk masuknya. Jadi ntar isinya akan seperti ini. Jadi masing-masing produk ini akan ada di rak depan, ada juga di rak belakang. Jadi karena tadi saya memasukkan data itu ada 4, otomatis ada 4 barang di rak depan dan 4 barang lagi di rak belakang, tetapi itu dengan tipe barang yang sama, tapi tempatnya di 2 lokasi. Baik, sekian video tutorial saya tentang cara pembuatan kursor di aplikasi Command Prompt. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.